Adabul waladi ma'a ummihi. Adab-adab sopan santun anak terhadap ibunya. Yuhal waladu al-adibu. Wahai anak yang sopan, Ida arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika. Apabila engkau mengetahui bagaimana susahnya ibumu mengurus kamu, wa udma mahabbatiha, wa udma mahabbatiha laka, dan besarnya cinta ibumu kepadamu, ada tajziha, maka apa harus dilakukan untuk membalasnya. Nah, ibu kita itu sangat besar rasa cintanya kepada kita, betul? Ya, mereka didik kita dengan susah payah, betul tidak? Coba, apa saja susah payah ibumu mendidik kita. Indung bapak urang, ngurus urang teh kumaha. Pasti kita akan mengetahui bahwa susah payah yang besar mereka mengurus kita. Anna ummaka ta'iba kathiron, sesungguhnya ibumu itu sangat susah, yang sangat ketika mengurus. Yang pertama, mengandung. Ini kasusah kolotnya. Mengandung selama berapa bulan? 9 bulan. Itu bukan masa yang sebentar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengandung kita di dalam perutnya. Itu tidak gampang. Betul tak? Mengandung 9 bulan, sudah mengandung terus melahirkan. Melahirkan itu setengahnya kematian katanya, saking sakitnya. Jadi butuh perlu pengorbanan. Nah, itu ta'aba ummika. Jerih payah ibumu sampai seperti itu. Mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan. Sudah melahirkan, menyusui. Ya, terus menyusui, terus ngurus kalawan urusan yang sangat bagus. Pokoknya ingin memberikan yang terbaik buat kita. Ibu kita menahan lapar hanya karena ingin anaknya kenyang. Betul. Banyak ibu-ibu yang berkorban dirinya demi anaknya. Kalaupun anaknya sakit, seorang ibu rela berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitnya pindahkan kepada saya. Eta kolot urang nepi ka kitu. Kalau sudah besar seperti ini, nunggu SD, wa nadhafat jismika, ngabersihan eta indung teh kana badan urang.
terus nyeusehan kana pakaian urang. Wa hayyaat firasaka, nyadiakeun amparan keur sare urang. Wa ta'amaka, nyadiakeun kana tuangeun urang. Kamin kuli ada jaga ka urang tina sagala hal-hal nu matak jadi pilara, nu matak nganyerikeun ka urang dijaga. Itu kanya akolot. Daras dah. Jadi gede jasa indung bapak urang teh. Ummuka rahim buka kathiron. Mereka itu sangat menyayangi kita, mencintai kita. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, agar kita menjadi anak yang terbaik, supaya orang teh jadi budak yang terbaik. Pikeun ka berkorban tanaga harta, kurang sare, kurang makan, eta teh pikiran saha, ngurus saha? Urang salaku budakna. Harus dihayati, harus dihayati. Inilah kasih sayang daripada orang tua. Walaupun demikian, saking susahnya orang tua mengurus kita, wahia ma'ata abiha min ajlika sobiratu. Walaupun mereka sangat bersusah payah, berjerih payah mengurus kita, tetapi mereka lakukan semuanya sobiratun, dengan sabar, tidak merasa lelah walaupun bangun jam 2 malam. Padahal ibu baru saja tidur. Nembe oge bobo geus gugah deui. Tapi ibu ngambek henteu. Semuanya dilakukan dengan penuh kasih sayang. Budak taha diciuman, padahal mah geus capek teh, geus ripuh. Itulah kasih sayang orang tua tidak terhingga. Maka kita selaku anak wajib berbuat baik kepadanya. Diperintah oleh Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbuat baik? Satu, karena diperintah. Kedua, karena orang tua memiliki jasa yang sangat besar, sehingga kita menjadi seperti ini. Tinggal tuh anggean pas sae-sae aya anu nganggo acuk ungu, aya anu beureum, aya anu bodas, aya anu hejo, kopeana aya di logoan, aya nu henteu. Kerudungna aya anu zoya, aya kerudung naon deui? Hah? Jadi orang tua membelikan pakaian kepada kita itu yang terbaik. Untuk apa? Tujuannya agar kita menjadi anak yang dipandang oleh orang lain, anak yang berpenampilan yang bagus. Jadi tengisinkeun saha ibuna, ramana. Itulah kasih sayang orang tua.
Jadi jasa mereka itu sangat besar. Nah, bagaimana, apakah fabimada tajziha, kita sanggup membalas jasa-jasa beliau? Ada yang bisa menjawab? Apakah kita sanggup membalas jasa orang tua? Toba'an innaka la taqdir. Tentu sesungguhnya kita la takdir tidak akan sanggup antajazi ummaka, untuk membalas jasa-jasa ibu kita. Mau sanggup orang nggak balas jasa orang tua? Mau sanggup? Apakah dengan diberi uang? Tidak akan sanggup. Coba ngurus 24 jam, barijeng tadi gaji ngurus orang full 24 jam setiap hari, dari mulai usia 0 tahun sampai sekarang. Pernah kamu memberi uang kepada ibu? Sekarang usia berapa? 15 tahun. 15 tahun bekerja mengurus kita 24 jam tanpa henti. Siapa dia? Orang tua, terutama ibu. Ada nggak perusahaan yang memperkerjakan pekerjanya selama 24 jam terus tanpa digaji? Ada nggak? Teu aya. Moal aya sanggup. Kita bekerja paling 8 jam kalau di pabrik. Gajinya UMR 3 juta. 3 juta. Itu 8 jam. Coba 24 jam, berapa yang pantas menggaji orang tersebut? Jadi kalau kamu mau membalas, orang tua nggak bisa. Kalau mau dihitung-hitung materi, 8 jam 3 juta, 24 jam bisa 10 juta, 15 juta di pabrik satu hari. 15 juta kali 15 tahun. Berapa uang yang bisa diberikan kepada ibumu? Kalau mau dihitung materi, kamu mau membalas jasa orang tua dengan uang, tidak bisa. Innaka la taqdiru an tajzi ummaka. Tentu kita tidak akan sanggup membalas jasa orang tua. Terus bagaimana? Wa ma'alaika ila an ta'mala bihadhil adab. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus memiliki adab-adaban setidaknya, atau akhlak atau sopan santun kepada orang tua. Sebagai bukti kita berbuat baik atau birrul walidain kepadanya. Apa saja adab-adabnya? Satu, tatila awamiroha ma'al mahabbah wal ihtiram. Satu, adab orang tua, adab seorang anak terhadap ibunya. Hendaklah engkau mematuhi perintah-perintahnya, disertai kecintaan dan penghormatan. Nah, ini yang bisa dilakukan sama orang tua atau khususnya sama ibu. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan seorang anak adalah mentaati seluruh perintah ibu dengan rasa cinta dan memuliakannya, menghormatinya, bukan dengan dasar terpaksa. Ketika ibumu memanggil, jangan ditunda. Paham? Coba kamu flashback ke belakang. Betapa jerih payahnya, susahnya ibumu ngurus urang nepikeun ka ayeuna. Ketika orang tuamu membutuhkanmu,
jangan ditunda-tunda. Aa teteh ka dieu sakedak. Kela atuh mak, awas eta bahasa kela teu meunang kakolot. Ya. Taati perintahnya. Ketika orang tuamu menginginkan sesuatu, kerjakan. Itu adalah salah satu bukti birrul walidain. Kita ingin berbuat baik kepadanya, setidaknya untuk membalas jasa mereka. Siap mak, siap mak, gitu. Ibu, mama, panggilannya naon, umi. Jangan seperti Alqomah. Walaupun dia seorang yang taat, tetapi dia durhaka kepada orang tua. Ketika orang tua membutuhkannya, dia terus saja beribadah. Padahal dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi karena orang tuanya tidak ridho, maka orang tuanya mendoakan yang buruk baginya, akhirnya diijabah. Alqomah meninggal dengan sangat menyakitkan, menyedihkan, sampai mengkhawatirkan tetangganya. Dia mau mati? Enggak. Hidup juga? Enggak. Sakit yang parah. Karena apa dosanya? Melalaikan perintah orang tuanya. Itu jangan sampai terjadi pada kita. Ketika orang tuamu memanggilmu, menyuruhmu, maka kerjakan dengan rasa cinta dan penghormatan. Ulai mah, nya atuh mah, nya tapi bari ngambek. Itu tidak boleh. Apalagi sampai matanya keluar. Gimana matanya keluar? Melotot. Awas. Jangan sampai kalian memarahi orang tua, membentak orang tua. Itu namanya anak yang durhaka. Kata sahabat, ya Rasulullah, berikan aku jawaban, dosa besar apa yang harus aku tinggalkan. Maka kata Rasul, satu, jangan kau musyrik kepada Allah. Yang kedua, jangan kau durhaka kepada Allah. Jadi dosa besar kita durhaka kepada orang tua. Di antara dosa besar, musyrik, membunuh, kemudian ukukul walidain. Ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Salah satunya adalah bentuk dari durhaka orang tua kepada orang tua, kita membentak, memarahi kepadanya. Gak boleh. Itu ya. Satu itu, apabila dia menyuruhmu, memerintahkan sesuatu kepadamu, maka cepat kerjakan dengan rasa hormat. Baik ibu, siap ibu, itu aja. Mohon mama, mohon umi. Itulah ciri anak yang baik, beradab. Satu, dua. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Kedua, engkau mengerjakan segala sesuatu yang menggembirakan hatinya. Nah, ini adab seorang anak kepada orang tuanya. Hendaklah engkau membuat sesuatu yang menggembirakan hatinya. Dengan apa kita harus membalas jasa orang tua? Tidak bisa. Dengan uang tidak cukup. Dengan apapun tidak akan sanggup. Maka setidaknya kata kitab ini, Akhlaqul Banin, adab seorang anak terhadap orang tuanya, hendaklah engkau membuat sesuatu yang menggembirakan hatinya. Apapun yang membuat hati orang tuamu senang, kerjakan. Sebaliknya, kalau membuat hati orang tuamu tidak senang, tinggalkan. Tidak boleh melawan orang tua.
Ya. Coba apa kira-kira yang membuat hatimu senang? Belajar dengan baik, senang pasti orang tua. Betul kan? Ngaji yang rajin, puasa sing getol, sholat tong katinggalin. Kalau di rumah mau membantu pekerjaan orang tua, bangun tidur, subuh pergi ke air, kemudian ambil air wudhu, lain pipi saredei, ambil air wudhu, kemudian sholat subuh, sudah begitu rapihkan tempat tidur, ikut membantu membersihkan rumah. Kira-kira orang tuamu senang tidak? Itulah birrul walidain, salah satu cara kita berbuat baik pada orang tua. Ningal gerohen di dapur, istri membantu belajar. Laki-laki apa yang bisa dilakukan di rumah? Banyak. Laki-laki cuci piring bisa? Bisa. Nah, oke bahulah sok gero. Ya. Menyapu halaman bisa, mencuci pakaian sendiri bisa. Orang tua senang tidak? Senang. Buatlah sesuatu yang membuat hati orang tua senang. Ulah sebaliknya ya mah orang tua teh ambek-ambekan ka budak teh eta masih eta hese bisa diatur. Aya nu kitu di dia? Aya. Mana? Ketika orang tuamu melarangmu, dia senangnya kita tidak melakukan atau kita melakukan kalau dilarang orang tua? Jang tong kitu, bae mama. Kira-kira orang tua senang teu? Henteu. Awas. Ini birrul walidain, susah. Gampang-gampang susah. Anggaplah orang tua itu perfect. Tahu perfect? Hah? Bahasa Inggris perfect naon? Sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada orang tua. Anggaplah seperti itu. Ya. Taatilah semua perintah orang tua, anggaplah dia itu sempurna. Kita yang salah walaupun kita betul. Ya. Walaupun orang tua kita berbeda keyakinan pun tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Apalagi orang tua kita satu keyakinan dengan kita. Ya. Makanya buatlah sesuatu yang membuat hati orang tuamu senang. Itulah adab anak terhadap ibunya. Kemudian yang ketiga, watabtasima amamaha. Engkau selalu tersenyum di hadapannya. Wajah dengan gembira, wajah merah merona ketika berhadapan dengan orang tua. Birrul walidain, engkau selalu tersenyum di hadapan. Jangan orang tua melihat kita itu sangat menakutkan. Ketika kita ngomong orang tua butuh kepada kita, kenapa raut muka kita itu sangat menakutkan? Nah, kayak gitu nggak boleh. Tapi ketika pacarmu memanggil, iya sayang. Halo. Siapa dia? Kasih makan belum pernah, masih jajan apalagi. Tapi ketika dipanggil oleh pacar dengan wajah yang ceria, tapi ketika orang tuamu yang mengurus kita selama 24 jam kali 15 tahun, kamu mau marah. Kamu datang dengan wajah yang menakutkan, kayak hantu siga jurig. Ayo, ada yang pengalaman seperti itu di sini? Ayo teh, awas, temenang. Tapi kita harus berwajah tersenyum ketika kamu atau kita berhadapan dengan ibu. Mohon mama, gitu.
Aya pikir saeunaon. Oh, mangga. Gitu. Jangan wajahna yang menakut. Dikasieun dicarekan dititahu kolot teh. Kolot mana dana hiji, mana dana 3. Itu enggak boleh. Nah, itu berapa? 3-nya. Watab tasima amamaha daima. Terus watu sofihaha. Akhlak anak terhadap orang tua, terhadap ibu selanjutnya adalah menjabat tangannya, mencium tangannya setiap hari. Kulla yaumin. Apabila ingin bepergian, izin cium tangannya. Mah, Dede mau sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Cium tangan. Mah, Tete mau ngaji dulu. Izin. Assalamualaikum. Pamit. Gitu. Oh iya mau main keselumputan. San, sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, kuliah subuh sare. Ayo gitu ya. Sahur. Nyawa teu meunang tewak polisi Satpol PP. Sahur kene tara. Kurilingan. Kades di tewak Satpol PP teu. Aman. Jadi kalau mau pergi kemanapun izin dan mencium tangannya, biasakan. Itu adabnya. Wa tad'u walaha, kemudian adab selanjutnya mendoakan ibu bitulil umri fi sihatin wa afiyah, agar ibu panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani. Doakan setiap hari. Itu adabnya. Setiap ba'da salat, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setiap. Wa antahdharu min kulli syai'in yu'di qalbaha, maka selanjutnya kalian harus merasa takut dari berbuat sesuatu yang akan menyakitkan hatinya. Kamu harus merasa takut dari berbuat sesuatu yang akan menyakitkan hatinya. Jadi harus waspada. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membuat hati orang tua itu tidak senang, sakit. Itu hati-hati. Apalagi sampai orang tua meneteskan air mata. Ketika tetesan air mata orang tua menyentuh bumi, maka bumi akan melaknat kepada anak yang berbuat durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Kemudian apalagi? Fala ta'bisa biwajhika, dan janganlah kamu bermuka cemberut. Idza amaratka bisyai'in, ketika orang tuamu menyuruhmu. Wajah tong cemberut. Tahu cemberut? Cemberut itu ongkoh, mau disuruh tapi wajahnya tidak enak dipandang, marah karena terpaksa. Au godibat, atau marah alaika, kepadamu. Wala takdim alaiha, kemudian jangan engkau berbohong kepadanya. Dengan apapun alasannya, jangan berbohong kepada ibu. Au tastamiha, atau kau memarahi ibu.
au tatakallama amamaha bikalamin qabihin, atau kamu berkata kepada ibumu dengan bahasa yang kasar. Au tangduru ilaiha bi'ainin haddah, atau engkau memandang ibumu dengan mata yang melotot, haddah. Molotot, tahu molotot? Wala tarfa sautaka, dan jangan engkau mengeraskan suaramu. Jangan suara kita melebihi suara ibu kita, nggak boleh. Itu ciri anak yang durhaka. Apabila suaramu melebihi suara ibumu, harus senantiasa di bawah suaranya. Wa idza talabta, apabila meminta kepadamu ibumu syai'an, terhadap sesuatu, fala tatlubhu, apabila kamu meminta sesuatu kepada ibumu, fala tatlubhu, dan janganlah engkau meminta amama dhaif, di hadapan tamu. Mun rek barang penta ka ibu tong dihareupeun batur. Tidak boleh, itu tidak beradab. Nanti kalau tamunya sudah pergi atau sudah tidak ada, baru kamu minta. Ya. Wa idza mana'atka, apabila orang tuamu mencegahmu, faskut, maka faskut, diamlah, cicing. Kalau orang tua melarang, diam, udah, tong banyak alasan, karena mereka melarangmu untuk kebaikan. Jadi tong ngalawan, atuh malah sakali we mah, moal 2 kali, sakali we ayeuna unggul, ayeuna sok itu, gak boleh. Apabila orang tua melarang, paskut, diamlah. Wala tagdob, dan janganlah marah. Au tabki, atau jangan kamu menangis. Au tuhamhim, atau jangan kamu membingungkan alaiha, kepada ibu. Jangan membuat orang tuamu bingung karena kelakuan kita. Nah, itulah setidaknya akhlak adab anak terhadap orang tua. Kalau kamu betul-betul ingin birrul walidain.